Indulgensi. Kata itu sendiri menimbulkan lebih banyak kesalahpahaman daripada ajaran lain dalam teologi Katolik. Mereka yang menyerang gereja karena penggunaan indulgensi mengandalkan dan memanfaatkan ketidaktahuan umat Katolik dan non-Katolik. Apakah yang dimaksud dengan indulgensi? Gereja menjelaskan, indulgensi adalah pengampunan di hadapan alam atas hukuman duniawi yang disebabkan oleh dosa-dosa yang kesalahannya telah diampuni, yang diperoleh oleh umat Kristiani yang beriman yang memiliki sikap yang benar di bawah kondisi-kondisi tertentu yang ditetapkan melalui bantuan gereja ketika sebagai pelayan penebusan, ia membagikan dan menggunakan dengan penuh wewenang perbendaharaan dari kepuasan-kepuasan yang dimenangkan oleh Kristus dan para kudus. Indulgentarium Doctrina 1. Langkah pertama dalam menjelaskan indulgensi adalah mengetahui apa itu indulgensi. Langkah kedua adalah mengklarifikasi apa yang bukan indulgensi. Berikut adalah 7 mitos paling umum tentang indulgensi. Mitos 1. Seseorang dapat membeli jalan keluar dari neraka dengan indulgensi. Karena pengampunan dosa hanya menghapuskan hukuman sementara, maka pengampunan dosa tidak dapat menghapuskan hukuman kekal di neraka. Begitu seseorang berada di neraka, tidak ada pengampunan dosa yang dapat mengubah fakta itu. Satu-satunya cara untuk menghindari neraka adalah dengan memohon belas kasihan kekal Tuhan saat masih hidup. Setelah kematian, nasib kekal seseorang telah ditetapkan. Ibrani 9:27. Mitos 2. Seseorang dapat membeli indulgensi untuk dosa yang belum dilakukan. Gereja selalu mengajarkan bahwa pengampunan dosa tidak berlaku untuk dosa yang belum dilakukan. Ensiklopedia Katolik mencatat, pengampunan dosa bukanlah izin untuk melakukan dosa atau pengampunan dosa di masa mendatang. Keduanya tidak dapat diberikan oleh kuasa apapun. Mitos 3. Seseorang dapat membeli pengampunan dengan indulgensi. Definisi indulgensi mengandaikan bahwa pengampunan telah terjadi. Indulgensi adalah pengampunan di hadapan Tuhan atas hukuman sementara yang disebabkan oleh dosa-dosa yang hukumannya telah diampuni. Indulgensi sama sekali tidak mengampuni dosa. Indulgensi hanya menangani hukuman yang tersisa setelah dosa-dosa diampuni. Mitos 4. Indulgensi diciptakan sebagai sarana gereja untuk mengumpulkan uang. Indulgensi berkembang dari refleksi atas sakramen rekonsiliasi. Indulgensi merupakan cara untuk memperpendek hukuman disiplin sakramental dan telah digunakan berabad-abad sebelum muncul gerakan reformasi Luther yang menentang indulgensi atas kekurangtahuannya. Mitos 5. Indulgensi memperpendek waktu di api penyucian. Jumlah hari yang biasanya dikaitkan dengan pengampunan dosa merujuk pada periode penebusan dosa yang mungkin dijalani seseorang selama hidup di bumi. Gereja Katolik tidak mengklaim mengetahui apapun tentang seberapa panjang atau pendeknya api penyucian dosa secara umum, apalagi dalam kasus orang tertentu. Mitos 6. Seseorang dapat membeli indulgensi. Konsili Trento melembagakan reformasi berat dalam praktik pemberian indulgensi. Karena penyalahgunaan sebelumnya. Pada tahun 1567 Paus Pius V membatalkan semua pemberian indulgensi yang melibatkan biaya atau transaksi keuangan lainnya. Ensiklopedia Katolik. Mitos 7. Dulu orang bisa membeli indulgensi. Seseorang tidak akan pernah bisa membeli indulgensi. Skandal keuangan seputar indulgensi yang memberi Martin Luther alasan untuk heterodoksinya melibatkan indulgensi di mana pemberian sedekah kepada suatu dana amal atau yayasan digunakan sebagai kesempatan untuk memberikan indulgensi. Tidak ada penjualan indulgensi secara langsung. Ensiklopedia Katolik menyatakan, di antara perbuatan baik yang dapat didorong dengan dijadikan syarat indulgensi, memberi sedekah secara tulus akan menempati tempat yang menonjol, beramal atas nama Tuhan, atau kepada orang miskin adalah tindakan terpuji. Dan jika dilakukan dengan motif yang benar, itu pasti tidak akan sia-sia. Mampu menjelaskan 7 mitos ini akan menjadi langkah besar dalam membantu orang lain memahami indulgensi.